Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi di TV Turbo Channel seperti biasa bersama saya HediG. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik semua ya. Oke, di video kali ini saya akan coba review Gcam terupdate dari model Burial, yaitu Burial versi 10 yang masih setia menggunakan based on Google Camera versi 7.3. Nah, di video kali ini saya akan tester Gcam-nya menggunakan handphone seperti biasa, yaitu Redmi Note 9 Pro MIUI 12 Android 10. Dan Gcam ini juga tak hanya bisa digunakan pada handphone Redmi Note 9 Pro, tapi di banyak handphone Android yang lama ataupun yang terbaru saat ini, mau yang berchipsetkan Snapdragon ataupun MediaTek dari Xiaomi seperti Redmi Note 8 Pro atau Redmi Note 9. Nah, seperti apakah performa Gcam ini? Langsung saja kita mulai. Sebelum kita melanjutkan videonya, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like videonya, share, dan juga mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru, kalian orang pertama yang dapat notifikasi dan dapat menonton tentunya dari channel ini. Sebelum kita melihat hasil performa Gcam Burial yang terbaru saat ini, seperti biasa saya akan jelaskan dulu untuk tutorial penginstalan dari awal sampai penerapan konfigurasi. Untuk bahannya teman-teman bisa download di deskripsi, klik linknya akan melakukan proses download, begitu pula dengan file konfigurasi. Perlu diketahui Gcam ini hanya bisa diinstal pada handphone Android Pie ke atas. Setelah kalian download, jangan lupa untuk lakukan clear data seperti ini. Kalian cek di info aplikasi Gcam-nya. Kalau ada data, kalian bisa hapus dulu. Kalau tidak ada, kalian biarkan saja atau bisa langsung buka Gcam-nya ya teman. Tujuan dari clear data tadi agar kalian bisa menggunakan Gcam ini secara maksimal ya teman. Oke, setelah kalian buka jangan lupa untuk persetujui semua untuk perizinannya, dan ini dia untuk tampilan UI Gcam Burial versi 10 yang terbaru saat ini. Untuk di Redmi Note 9 Pro sendiri, viewfinder atau layar biddingnya tidak nge-lag ya teman-teman, smooth dan stabil tentunya. Oke, selanjutnya saya akan langsung bagikan cara tutorial penerapan file konfigurasi. Yang pertama, kalian bisa masuk ke setelan pada Gcam-nya, scroll ke arah bawah, cari pengaturan config, lalu buka save, tap di kolom, kasih nama apa aja, lalu pilih save. Ini bertujuan agar terbentuknya folder Gcam dan config 7 di file manager. Selanjutnya, kalian tinggal download file konfigurasi. Setelah kalian download, buka file manager, cari file konfigurasi yang kalian download tadi. Setelah itu, kalian bisa pilih, kemudian kalian pindahkan, pindahkan ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Gcam yang kita bentuk tadi ya. Oke, saya cari dulu folder Gcam. Ini dia folder Gcam, kalian buka, lalu buka kembali folder bernama config 7. Setelah itu kalian bisa pindahkan atau tempelkan. Kalau sudah selesai, beralih buka Gcam Burialnya. Nah, untuk menampilkan pengaturan cost config, seperti biasa kalian tinggal ketuk di bar hitam ini sebanyak 2 kali, muncul pengaturan cost config, tap tanda panah, lalu cari config yang kalian pindahkan tadi. Setelah dipilih, langsung pilih update untuk menginstal atau menerapkan file konfigurasinya. Oke, setelah kalian install, nanti tampilan halaman depannya seperti ini. Ada beberapa pengaturan atau settingan yang saya sudah aktifkan. Nah, kelebihan game ini ada beberapa tombol pintas di bagian bar atasnya. Yang pertama adalah exposure, post processing, HDR, dan manual focus slider. Dimana untuk fitur-fitur di atas tadi kalian bisa gunakan tanpa harus pergi ke pengaturan atau setelan ya teman. Selanjutnya untuk di bagian viewfindernya ada tombol multi lens atau multi kamera. Dan yang saya sangat sukai yaitu di sebelah kiri ada menu slider fokus, yang kalian bisa pilih dari auto sampai ke mode fokus makro ya, yang paling bawah. Dan untuk mode foto malamnya di opsi bisa kalian aktifkan, yaitu mode astrofotografi. Kalian bisa gunakan apabila di handphone kalian memang sudah mendukung. Next, selanjutnya langsung kita tester aja untuk Gcam ini di Redmi Note 9 Pro. Yang pertama, kamera utama itu bisa digunakan dengan baik, dan foto berikut ini adalah hasil perbandingan dengan menggunakan stok kamera Gcam Burial tanpa auto white balance dan menggunakan Google Auto White Balance. Untuk hasilnya sangat bagus apabila kalian menggunakan Google Auto White Balance. Selanjutnya untuk di mode portrait front kamera, oke, saya tester.
Front kamera juga bisa digunakan dengan baik, dan ini dia untuk hasil perbandingan stok kamera dan menggunakan Gcam Boreal. Hasilnya lebih natural dan lebih tajam di Gcam Boreal versi 10. Oke, next sekarang di mode foto malam. Untuk di mode foto malam maupun aktif astrofotografi bisa digunakan dengan baik di Redmi Note 9 Pro. Dan ini dia untuk hasil lebih jelasnya menggunakan mode astrofotografi. Nah, untuk timernya 4 menit, jadi saya sarankan untuk menggunakan astrofotografi gunakanlah tripod, dan seperti ini untuk hasilnya sangat bagus ya teman-teman, seperti yang kalian lihat sendiri. Dan ini hasil perbandingan dengan menggunakan mode foto malam, stok kamera, dan Gcam Boreal tentunya dengan file konfigurasi yang saya sudah sediakan. Next sekarang mode video, tentunya sudah support 4K ya, bisa kalian pilih untuk fps nya dari auto sampai 60 fps. Oke, berjalan dengan baik. Sekarang di bagian yang lainnya, panorama. Oke, panorama jalan. Next selanjutnya mode photosphere. Photosphere oke juga. Next sekarang gerak lambat. Nah, untuk gerak lambat Gcam Boreal ini di Redmi Note 9 Pro tidak work ya teman. Sebenarnya untuk di mode timelapse ini bisa digunakan dengan baik dan stabil tentunya. Oke, itu dia hasil performa di bagian bar menunya. Walaupun ada kendala sedikit di bagian gerak lambat, overall Gcam ini masih sangat recommended untuk digunakan pada Redmi Note 9 Pro. Next selanjutnya untuk di multi lens, yang pertama 0,6 atau mode wide angle. Wide angle bisa digunakan dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya untuk di bagian 2.0 atau telefoto, ini untuk fiturnya jadi monokrom, dan saat melakukan shutter Gcam langsung force close. Tapi overall tidak apa karena wide angle-nya masih bisa digunakan dengan baik. Nah, sebagai info saja, apabila teman mengalami hal yang sama saat tidak menggunakan Google Auto White Balance, untuk hasil fotonya itu terasa pucat walaupun di setting tidak ngaruh. Untuk cara mengatasinya kalian tinggal aktifkan di bagian opsi ya untuk Google Auto White Balance nya. Nanti untuk hasilnya juga akan lebih hidup untuk saturasinya dan tidak pucat. Itu dia untuk info dari saya. Nah, untuk info lain teman-teman bisa tester sendiri karena beda device, beda spek, beda ROM, tentunya beda performa Gcam yang kita bahas di video ini. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.